Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini bertemu di pembelajaran di materi pembelahan sel. Ya, oke. Pembelahan sel, Mas ingat pelajaran sel terlebih dahulu? Kelas 11 kita mengulangi sedikit bahwa proses tumbuh dan berkembangnya pada tumbuhan atau pada tubuh manusia atau pada tubuh hewan itu tidak lepas dari aktivitas pembelahan sel yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, karena pada tahun 1858 seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow yang menemukan teori mengenai sel, yakni omniselula selula, artinya setiap sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel memiliki keahlian untuk melakukan pembelahan dan memperbanyak diri. Ya, oke. Sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel ini nantinya akan membentuk jaringan, ya, akan membentuk jaringan sehingga organ-organ di dalam tubuhnya akan melanjutkan ke dalam sistem organ dan seterusnya menjadi individu. Nah, sayangnya sel-sel ini memiliki usia. Sel-sel ini memiliki usia seperti sel darah merah yang hanya bisa hidup selama 120 hari dan akan mati setelah 120 hari. Nah, bagaimana sel dapat melakukan proses pembelahan diri? Nah, ahli biologi membedakan sel menjadi 3 jenis. Pembelahan sel menjadi 3 jenis. Yang pertama pembelahan amitosis, yang kedua pembelahan mitosis, dan yang ketiga adalah meiosis. Itu proses pembelahan sel. Sedangkan gametosis adalah proses pembentukan gamet pada laki-laki, gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu di mana terlebih dahulu kita bahas mengenai amitosis. Oke. Oke, pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis ini sebetulnya pembelahan amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahapan pembelahan sel. Artinya pembelahan sel ini melalui tahapan yang sederhana. Pembelahan ini banyak dijumpai pada sel-sel atau terjadi pada organisme prokaryotik ya. Jadi tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup tingkat rendah. Ketika tidak melakukan proses pembelahan, sel dalam kondisi interfase, artinya masa istirahat. Karena tidak ada fase lain dalam siklus ini, maka hampir seluruh siklus dalam sel prokaryotik adalah interfase. Nah, pembelahan ini biasanya dijumpai si amitosis ini pada bakteri dan gangga biru. Ya, pada bakteri atau gangga biru. Di sini kita ambil saja yang protista atau bakterinya ini dilakukan secara pembelahan biner. Ya, ini bakteri di mana dia selalu pembelahan sel dari 1 menjadi 2. Ya, kemudian disertai dengan sitoplasma juga melakukan proses pembelahan. Begitu juga dengan ini Euglena. Euglena itu dilakukan secara pembelahan biner secara membujur, yang mulai membelahnya nukleus menjadi 2, ya, dari nukleus menjadi 2, serta flagel serta si flagel ini serta sitoplasmanya juga ikut melakukan proses pembelahan atau menjadi 2 itu tadi. Nah, dalam sistem sirkulasi Euglena, dia mengambil zat organik yang larut di dalam atau di sekitarnya. Nah, dilakukan dengan cara penyerapan atau absorpsi melalui membran sel, kemudian makanan tersebut dicerna secara enzimatis di dalam sitoplasma itu tadi. Nah, jadi dia ini, si Euglena ini memiliki alat gerak atau belut cambuk yang ukurannya 35 sampai 60 mikron, berkembang biak secara vegetatif, yaitu secara membelah biner dalam proses amitosis. Ya, jadi pada proses ini si amitosis ini hanya berada pada prokaryotik. Sedangkan pada makhluk hidup yang tergolong ke dalam eukariotik itu ada pada proses pembelahan selnya yang dikategorikan sebagai mitosis. Ya, mitosis atau terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan perbaikan atau reproduksi aseksual. Nah, pembelahan mitosis
Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatis. Ya, sel somatis melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, sel otot. Sel somatik juga bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom. Oke. Nah, pembelahan secara mitosis menghasilkan dual seanakan atau 2 set kromosom itu tadi dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Dengan jumlah kromosom dengan sel anakan disebut sebagai atau berjumlah 2N atau disebut sebagai diploid. 2N. Siklus sel terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan di mana interfase dan fase pembelahan yaitu mitosis. Ya, jadi jumlah anakannya 2N. Nah, ini proses pembentukan mitosis. Dari yang nanti bagaimana proses tahapan ini terbentuk itu seperti apa? Nah, kita bahas dalam proses mitosisnya, yaitu terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase interfase terlebih dahulu, kemudian ada fase profase, metafase, dan anafase. Ya, serta telofase. Itu yang akan kita bahas dalam proses mitosis. Lantas ada 2 fungsi pembelahan secara mitosis. Yang pertama fungsinya apa? Untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Itu dari fungsi yang pertama. Kemudian kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Karena membentuk sel somatik yang baru, maka sel-sel baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel-sel baru ini mampu melanjutkan tugas sel induknya. Ya. Nah, jadi dia melakukan 2 fungsi, yaitu mengganti sel-sel yang baru. Tahap yang pertama adalah tahap interfase. Nah, pada saat interfase ini, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan proses pembelahan atau proses metabolisme. Secara dalam fase interfase ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase lain. Selama interfase, inti sel atau nukleus ya dan anak inti nukleus tampak lebih jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang bersusun atas molekul DNA dan RNA dan protein. Nah, fase interfase ini terdiri dari tiga fase. Yang pertama fase G1, ya GAP juga boleh 1. Kemudian di mana di sini disebut juga sebagai fase tumbuh atau fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Ya, kemudian pada fase S ada fase S, ya, ada fase disebut juga fase sintesis, di mana di sini terjadi replikasi dan atau duplikasi DNA, ya. Kemudian yang ketiga adalah fase terakhir atau G2. Pada fase ini replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein. Yuk kita bahas satu-satu. Yang disebut sebagai fase GPA1. Nah, ini GPA1. Nah, di sini fase G1 atau disebut juga saya ulangi untuk di mana fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel lebih banyak. Ya, kemudian organel selnya juga ada, sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Itu di sini terkumpul dari segala bahan-bahan atau yang digunakan dalam fase selanjutnya, ya, ke fase S kemudian fase G2. Nah, pada fase S, di mana pada fase S ini di mana pada fase S di sini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan pada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA atau replikasi DNA itu tadi. Nah, pada fase terakhir seperti ini, replikasi DNA dikatakan sudah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein. Sebagai tahap terakhir, persiapan sel untuk melakukan proses pembelahan. Nah, itu ada pada fase interfase. Lalu bagaimana pada fase pembelahan mitosisnya? Pembelahan mitosis dilakukan dengan 4
4 tahap ya. Yang pertama adalah profase, kemudian metafase, anafase, sama telofase dalam proses mitosis. Ingat, dalam fase pembelahan mitosis. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini sudah terlihat bahwa pada fase profase kita bedakan gambarnya. Oke, pada fase profase di sini sentrosom mengalami replikasi ya, sehingga menghasilkan 2 sentromer. Nah, bagaimana bentuknya? Di sini adalah benang-benang kromatin. Nah, ini benang-benang kromatin, coba kita riset secara garis besar ya. Nah, di sini benang-benang kromatin memendek. Nah, benang-benang kromatin yang ada di sini memendek dan menebal membentuk kromatid. Ya, membentuk kromatid. Nah, lalu kromatid ini akan berpasangan membentuk kromosomnya, sehingga membran nukleus dan nukleus akan menghilang. Pada sel hewan, sentrosol mengalami pembelahan. Sentrosol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sehingga sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau disebut juga sebagai aster. Nah, kemudian benang-benang spindel akan membentuk dari kutub satu ke kutub yang lain. Makanya dia bentuknya seperti ini pada fase profase karena si inti sel ya nukleus atau nukleus itu lama-kelamaan akan serta membran sel itu akan menghilang. Ya, jadi di sini sudah terbentuk ke dalam kromatid dengan dalam satu posisi kromosom. Gitu. Kemudian kalau pada fase yang kedua yaitu pada fase metafase di mana tahapan di sini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Nukleus sama membran inti sel sudah tidak terlihat ya. Masing-masing kinektor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid ini bergerak ke bidang ekuator. Dia bergerak ini nih dari yang ini bidang ekuator menuju ke sini, ini juga ke sini gitu ya. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Kemudian setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Nah, pada setiap sentromer ada 2 kinektor yang masing-masing diikatkan dengan benang spindel. Jadi yang tadi mendekat. Oke, pada posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah ini, sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosomnya juga dapat diamati dengan jelas. Jadi sudah terstruktur di sini dalam kromosomnya atau jumlah kromosom yang terdapat di sini karena setiap kromosom atau kromosom itu sudah berada di sudah menumpuk atau bergerak ke bidang ekuator masing-masing. Ini ekuatornya yang seperti ini. Ya seperti ini bidang ekuator. Kepada tahap metafase. Kemudian pada tahap anafase di mana di sini pada fase anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer ya, yang kemudian membentuk kromosom baru. Ini dia membentuk sebuah kromosom baru yang masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel. Nah, ini benang-benang spindelnya ini ditarik oleh menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada setiap akhir fase, ini dari yang ini, kromosomnya ini dia ke sini, berlawanan dengan yang ke sini. Gitu, karena benang-benang spindelnya itu mulai memendek, ya, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Gitu ya, pada tahap akhir anafase kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Nah, selain itu sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, sitokinesis itu apa? Merupakan fase pembelahan pemisahan sitoplasma, organel dan membran seluler yang inti sehingga masing-masing mempunyai kromosom dalam sintesis protein yang akan nanti diterjemahkan selanjutnya. Ya, lanjut kemudian pada fase selanjutnya yaitu fase telofase, di mana kromatin telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, kemudian ini sudah sampai ya dalam lantas yang tadi benang
karena sudah menghilang, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti, lalu terbentuknya membran nukleus di luar anak inti. Nah, akhirnya sitokinesis itu selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Karena pada tahap fase telofase ini kromosomnya telah sampai di kutubnya masing-masing. Ya, benang-benang espiral mulai menghilang dan membran inti juga akan mulai terbentuk di antara kedua kelompok tersebut. Ini kelompok yang satu kelompok ini dengan satu kelompok yang ini, ya. Nah, ini dalam fase mitosis di tahap telofase. Itu ya, Nak, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sedangkan kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kalau fase meiosis yaitu pembelahan reduksi, ya. Nah, pembelahan ini sel indukannya akan menghilang dan sel anakan yang memiliki setengah dari jumlah kromosom pada sel-sel meiosis ini berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid, ya, atau hanya memiliki satu set kromosom seperti pada sel ovum dan sperma yang masing-masing memiliki 23 kromosom. Ya, jadi di dalam proses pembelahan sel ini menghasilkan atau pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Kalau tadi pada mitosis 2N atau diploid, kalau sekarang disebut juga sebagai haploid di dalam proses meiosis karena jumlah kromosomnya sudah dibagi menjadi 2, artinya dia sudah untuk sudah melakukan proses pembentukan gamet, ya, untuk berkembang biak secara asosial di mana proses pembentukan gametosisnya itu terjadi. Ya, oke, ini gambarnya, ya. Nah, proses meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu diploid yang akan menghasilkan 4 set haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel-sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase terlebih dahulu seperti pada tahap pembelahan mitosis, ya. Nah, pada tahap ini sel gamet harus haploid karena fungsi untuk proses reproduksinya, sehingga ketika terjadi fertilisasi, ya, sel ovum dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot, gitu, ya. Nah, yang ini tahap-tahapannya lanjut ke dalam tahap setelah fase interfase lanjut ke tahap meiosis, ya. Nah, ini tahap interfase yang terjadi di dalam meiosis, ya. Nah, interfase dalam tahap meiosis ini yang pertama saya mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan secara meiosis saat menjalani G1 fase S dan fase G dari tahap interfase. Hampir sama dengan fase mitosis, ya, Nak, ya. Ya, hampir sama dengan tahap fase mitosisnya saja selama interfasenya sel tumbuh ke ukuran dewasa dan menyalin DNA karena sudah masuk ke dalam tahap replikasi, gitu, ya, dalam fase interfase di meiosis. Lanjut. Nah, di sini kalau sudah fase masa pertumbuhan hampir sama, ya, dengan fase meiosis. Nah, masuk meiosis pertama itu ada di profase pertama. Profase pertama ini atau meiosis yang pertama ini, profase yang pertama adalah tahap di mana tahap leptogen itu akan terjadi. Leptogen itu akan terjadi, ya. Apa itu leptoten atau leptoten? Yaitu benang-benang kromatin menjadi kromosom. Benang-benang kromatin menjadi kromosom kalau yang leptoten. Kalau yang zigoten, dia masuk ke tahap zigoten, di mana zigoten itu adalah kromosom homolog yang berdekatan dan bergandengan membentuk bivalen. Ya, itu pada tahap zigoten. Kemudian tahap pakiten itu adalah tiap-tiap bangun kromosom homolog mengganda, dia mendua, ya, tetapi masih dalam satu ikatan sentromer, ya, dalam satu ikatan sentromer sehingga terbentuk tetrad, gitu. Sedangkan tahap diploten, ya, yaitu kromatid dan tiap-tiap belahan kromosom memendek dan membesar. Di sini terjadi pada tahap atau pindah silang atau crossing over. Nanti kita belajar di tahap hereditas seperti apa crossing over atau pindah silang itu terjadi, ya. Kemudian ada tahap tadi tahap diplopen, ya, sekarang masuk ke tahap diakinesis.
bagaimana dengan diakinesis? Nah, diakinesis itu yaitu sentromere membentuk dua sentrosis atau diosentriol yang masing-masing membentuk benang gelendong pembelahan. Ya, dalam proses pembelahannya. Satu sentriol tetap, sedangkan sentriol yang lain bergerak ke arah kutub yang berlawanan, sehingga membran inti pada nukleus itu menghilang. 4 kromatid bivalen yang terjerat oleh benang-benang gelendong itu tadi. Itu pada fase meiosis ya, meiosis pada fase pertama. Kemudian di fase metafase pertama, di mana ini kromosom homolog tetrat ya, tetrat itu ada 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ini di sini tahapannya si inti dan nukleolus itu menghilang. Inti dan nukleolus menghilang. Nih, inti yang ini akan menghilang. Kemudian terbentuk benang-benang spidel. Nah, ini benang-benang spidelnya. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator. Gitu. Dia bergerak ke bidang ekuator. Ya. Kayak dibilang di sini kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub, karena memang pada fase metafase pertama si kromosom ini bergerak ke bidang ekuator seperti ini. Tiap-tiap kromosom berikatan dengan benang-benang spidel pada bagian sentrom. Ya, betul. Kemudian metafase pertama, anafase yang pertama di sini kromosom homolognya berpisah. Ya, berpisah bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, makanya kromosom homolog ditarik oleh benang-benang spidel ke arah kutub pembelahan sehingga tetap berpisah, dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Ya, ini betul, menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah, di bagian tengah. Nah, tujuan anafase pertama yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid, gitu. Ya. Itu pada tahap anafase. Kalau tahap atelofase, retikulum endoplasma atau RE membentuk membran inti di sekitar lempak kromosom. Ya, karena di membran inti dan anak inti kembali terbentuk. Kalau pada tahap fase, kalau tadi menghilang, kalau ini kembali terbentuk, ya, sel anakan berpisah, terbentuk dua sel anakan yang haploid. Jadi dia sudah menjadi dua masing-masing. Yang tadi sel menjadi satu sel menjadi dua sel langsung, ya. Nah, nukleus mulai terbentuk, kemudian terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian, sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah menjadi jumlah kromosomnya bukan diploid lagi, melainkan menjadi haploid. Ya, itu tahap pada fase telofase yang pertama di meiosis yang pertama. Lantas bagaimana dengan meiosis yang kedua? Nah, meiosis yang kedua sini. Profase yang pertama atau profase yang kedua istilahnya, ya, karena dia terjadi pada tahap meiosis yang kedua, membran nukleus dan nukleolus, nah, mulai kembali menghilang. Ini akan kembali menghilang. Yang nukleolus ini akan kembali menghilang. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang-benang spidel yang memancar dari kedua sentriol. Artinya di sini membran inti dan nukleus hilang, kromatin berubah menjadi kromosom yang kemudian terjerat benang-benang kalendernya, itu dia nanti akan menjadi satu-satu, ya. Waktu itu lebih singkat dibanding tahap yang lain. Kemudian masuk ke metafase yang kedua, setiap kromosom haploid berisi dua kromatin tertarik ke bidang ekuator. Ya, jadi masing-masing sudah melakukan tahap selanjutnya, di mana dia masing-masing akan berdiri atau lari ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spidel, salah satu ujungnya melekat dan sentromel khususnya di bagian kinektor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub belahan yang berlawanan. Ini yang berlawanan tadi, yang menjadi tahap ekuatorial. Lanjut ke meiosis yang kedua atau di tahap anafase yang kedua. Lantas bagaimana yang di tahap anafase yang kedua? Nah, kromosom melekat pada kinator benang-benang gelendong, kemudian ditarik oleh benang-benang gelendong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromel membelah. Di sini sentromelnya akan melakukan proses pembelahan. Spidel
berbeda ya. Kedua, kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, artinya dia melakukan proses pembelahan seperti ini. Pada fase anafase membran sel mulai melekuk ya, dia mulai melekuk, dia memiliki akibatnya tiap-tiap kromatid bergerak ke arah yang berlawanan karena dia sudah punya masing-masing. Lanjut ke tahap fase yang kedua, kromatid di kutub-kutub berubah menjadi benang-benang kromatin ya, ini ada perbedaannya. Kromatin, kemudian membran nukleus dan inti haploid terbentuk ya, terbentuk. Nah, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi lagi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Jadi yang tadinya dari 1 menjadi 4, yang tadinya diploid menjadi haploid 1, 2, 3, 4. Haploid masing-masing jumlah sel anakan. Begitu ya. Nah, ini pada tahap fase gametogenesis di mana proses pembentukan sel sperma pada manusia ya. Gametogenesis pada hewan dan manusia. Oke, gametogenesis itu dibagi menjadi di mana tahapnya adalah pas spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis ini terjadi pada laki-laki di mana proses pembentukan sperma, kalau oogenesis itu terjadi pada proses sel telur pada wanita ya, atau pada perempuan itu tadi. Disebut juga sebagai istilahnya oogenesis. Kalau pada laki-laki tadi apa? Spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu sel yang pertama disebut juga sebagai spermatogenium. Nah, spermatogenium itu Spermatogenium itu dia di mana nah ini sebentar, ini terjadi di dalam testis atau testis dan atau buah jakat ya. Nah, spermatogenesis ini berlangsung selama 74 hari sehingga terbentuknya sperma yang fungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia, jadi tidak ada batas waktunya kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma dengan pria. Misalnya contohnya makanannya, kemudian pola kebiasaannya merokok kah, kemudian minum alkohol kah. Nah, itu semua yang menyebabkan bagaimana kualitas sperma itu tadi. Begitu ya. Atau yang tadi dibilang suatu kelainan yang menghambat menghasilkan sperma pada pria. Jadi sebetulnya kebiasaan pola hidup ya yang menyebabkan atau yang menjadikan sperma itu bagus atau tidak bagus, atau kuat atau tidak kuat. Karena kenapa? Dalam proses ini ya si sperma ini sebetulnya yang menentukan nanti jenis kelamin, baik dia membawakan kromosom X maupun dia akan membawakan kromosom Y yang nanti akan mengikat pada si ovum atau si dalam proses oogenesis itu. Ya. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama adalah pada dinding tubulus seminiferus setelah ada calon sperma. Nah, ini calon sperma atau disebut juga sebagai spermatogenium ya. Calon sperma dia memiliki jumlah kromosomnya yaitu berjumlah 2N atau diploid ya. Nah, kemudian si spermatogonium melakukan proses atau pembelahan secara mitosis. Secara mitosis terlebih dahulu maka disebut sebagai primer spermatera cell. Di mana di sini disebut sebagai siklus dari primer siklus sperma karena spermatosit primer disebut sebagai spermatosit primer. Oke. Nah, setiap spermatogonia, nah ini spermatogonia ya, atau disebut juga sebagai spermatosit primer. Oke. Nah, melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosit ya, membentuk 2 spermatosit. Itu spermatosit sekunder sama yang ini, spermatosit sekunder yang ini sama spermatosit sekunder yang ini, secondary ya, spermatosit secondary. Oke, ini dalam tahap fase meiosis. Kalau dari sini ke sini ini mitosis, kalau dari sini ke sini menjadi 2 anak kan sudah membentuk sebagai meiosis dan jumlah kromosomnya sudah membentuk atau sudah
membelah artinya dia dari diploid menjadi haploid atau N itu tadi ya. Nah, setiap spermatozoid sekunder melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Ini meiosis yang kedua masing-masing atau disebut juga sebagai spermatid. Ya, kemudian spermatid ini melakukan proses meiosis yang kedua, atau tadi meiosis yang pertama, yang ini adalah meiosis yang kedua. Setelah itu mereka jumlah haploidnya, jumlah kromosomnya sama ya, tetap haploid ya, karena kan sudah pembelahan di meiosis yang pertama menjadi haploid. Nah, kemudian di meiosis yang kedua ini si sel ini melakukan diferensiasi ya, melakukan perkembangan diferensiasi menjadi sperma matang ya yang fungsional. Jadi bunyinya langsung 4. 1 2 3 4 sperma shell mature ya, atau spermatozoa disebutnya ya. Ini spermatozoa atau disebut juga sebagai sperma matang ya yang fungsional dalam proses spermatogenesis itu tadi. Oke, lanjut. Kemudian kalau pada oogenesis ya, yang ini oogenesis ada proses pembentukan ovum atau sel telur ya pada sel kelamin betina. Oogenesis terjadi di ovarium ya, tidak seperti pada pria. Tahap awal reproduksi sel telur pada wanita sudah berlangsung dalam dia lahir. Ingat, dia sudah berlangsung dalam dia lahir. Wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu atau selama perputaran siklus dalam head itu tadi ya. Nah, pada janin wanita usia 20 minggu atau proses di atas mencapai puncaknya dan terbentuk sekitar 4 juta oosit pada saat dilahirkan. Jadi jumlah oosit ini yang tersisa kira-kira sekitaran 1 sampai 2 juta. Nah, ya. Nah, ini akan masing-masing akan melakukan proses pembentukannya. Seperti apa pembentukannya? Nah, ini adalah calon ovum. Ya, atau calon ovum disebut juga sebagai oogonium. Ya, oogonium membelah secara mitosis ya, karena di sini masih jumlah kromosomnya 2N tentunya ya. Dia melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Nah, ya oosit primary di sini. Nah, tentu jumlahnya masih 2N ya, karena dilakukan secara mitosis. Ingat, kalau dilakukan secara pembelahan mitosis artinya di jumlah sel anakannya tidak melakukan proses pembelahan. Ya, jumlah kromosomnya tidak melakukan proses pembelahan. Jadi tetap 2N. Oke, nanti kalau dia sudah masuk ke dalam tahap meiosis, baru dia jumlahnya kromosomnya akan melakukan pembelahan. Ya, artinya inti sama jumlah selnya akan melakukan proses pembelahan. Kemudian oosit primer ini membelah secara meiosis. Ya, meiosis yang pertama berarti disebutnya sebagai di sini ya. Oke, meiosis menghasilkan satu oosit sekunder. Ya, oosit sekunder satu, kemudian menghasilkan yang satu lagi oosit primer. Ya, atau disebut juga sebagai kutub primer dan kutub sekunder. Ya. Nah, di sini haploidnya atau jumlah kromosomnya sudah dibentuk menjadi haploid ya, N. Ya. Oosit sekunder membelah masing-masing sebuah ootit. Nah, menghasilkan sebuah ootit dan berada pada kutub sekunder. Dia menjadi 2, ya, menjadi 2. Badan kutub primer membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Gitu. Ya, masing-masing dia melakukan proses pembelahan. Ootit berkembang menjadi ovum yang matang, ya, sedangkan badan kutub sekunder bergabung dengan keduanya. Oke, bergabung keduanya pada kutub sekunder lainnya yang berasal dari pembelahan badan kutub primer, sehingga diperoleh 3 badan kutub sekunder. Nah, 3 badan kutub sekunder. Ini 3 badan kutub sekunder. Jadi melakukan proses pembelahan tersendiri dia. Ketiga badan kutub sekunder mengalami proses degenerasi atau hancur ya, sehingga pada proses oogenesis dihasilkan satu buah ovum. Dan ini ovum seutuhnya yang disebut sebagai sel anakan pada proses oogenium atau calon atau ovum itu tadi ya, yang nanti siap dibuahi oleh yang namanya sperma dalam proses fertilisasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, lanjut ya. Oke, gametosis pada tumbuhan ini kita lewat saja ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sekian ya pembelajaran dari pembelahan sel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.